ruang vektor sendiri. Di situ kita akan melihat ada beberapa di sini ruang vektor sebagai dia di dalamnya terdapat sekumpulan objek. Objeknya nanti bisa berupa vektor ataupun matriks. Untuk contoh ini kita pakai vektor dan kita lihat di sini ada 3 buah vektor U, V, dan W. Kemudian ada skalar K dan M. Jadi nanti akan dioperasikan objek-objek ini, sebenarnya utamanya objek vektornya, dioperasikan penjumlahan antar objek-objek tadi, dan juga dengan perkalian dengan skalar K dan M ya di sini contohnya. Nah, maka ruang vektor V, di sini contohnya ruang vektornya V kapital. Ruang vektor ini akan V ini akan disebut sebagai ruang vektor jika memenuhi 10 aksioma seperti yang ditampilkan di slide. Ya, dan juga sebagai catatan di sini harus dibedakan ya U, V, dan W sebagai objek atau sebagai vektor. Di sini kalau V tebal sebagai objek vektor, sedangkan V yang kapital ini ya sebagai ruang vektornya atau sebagai sekumpulan dari objek tadi. Nah, maka kita lihat aksioma yang nomor 1 yang harus dipenuhi yaitu pertama penjumlahan dari kedua vektor. Jadi di sini dua vektor U dan V ketika dijumlahkan hasilnya sama-sama di V kapital. Nah, maka ini akan disebut sebagai akan memenuhi aksioma nomor 1. Jadi contohnya berarti untuk bisa dijumlahkan misal U dan V sama-sama vektor di R2, maka hasil penjumlahan U dan V ini juga akan menghasilkan vektor di R2. Nah, maka ya aksioma nomor 1 terpenuhi. Nah, kemudian nomor 2 di sini ada sifat U plus V sama dengan V plus U. Jadi asosiasi ya kalau nggak salah ini ya. Jadi penjumlahan dari dua buah vektor, kalau awalnya kita jumlahkan U dengan V, nah maka nanti itu akan sama dengan penjumlahan dari V plus U. Nah, nomor 3, ini adalah penjumlahan 3 buah vektor, ya tadi disebutkan, di sini contohnya ada 3 vektor U, V, dan W. Nah, maka U ditambah, nah ini dalam kurung V plus W, itu akan sama dengan U plus V, lalu dijumlahkan dengan W. Jadi ada sifat distributif di sini. Nah, kemudian nomor 4, ada objek vektor 0. Nah, kemudian kalau misalnya kita jumlahkan vektor 0 ini dengan vektor U, itu akan sama dengan vektor U ditambahkan dengan vektor 0, dan hasil akhirnya juga sama dengan vektor U itu sendiri. Nah, maka ini aksioma keempat yang harus dipenuhi. Nah, kemudian nomor 5, kita negatifkan vektornya, objek vektornya. Jadi misal di sini kita negatifkan U, nah maka kalau kita jumlahkan vektor U dengan minus U, itu akan sama dengan minus U ditambahkan dengan U, yang hasilnya akan sama dengan vektor 0. Ya, itu syarat kelima dari aksioma. Nah, kemudian syarat ke-6 sampai 10 ini perkalian dengan skalar. Jadi tadi kita ada 2 buah skalar K dan M. Nah, untuk yang nomor 6, pertama kita kalikan skalar K dengan vektor U, yang mana nanti hasilnya adalah juga berada di ruang vektor, di ruang V. Jadi kalau U tadi objek yang ada di V, maka hasil perkalian skalar K dengan vektor U itu juga akan berada di V. Jadi tadi contohnya U itu adalah vektor di R2, jadi dia punya 2 komponen atau 2 dimensi. Nah, maka KU pun akan berada di R2. Nah, ini aksioma ke-6. Kemudian aksioma ke-7, kita kalikan skalar K dengan penjumlahan vektor U dan V, itu akan sama dengan perkalian skalar K dengan vektor U, lalu juga ditambahkan dengan perkalian skalar K dengan V. Oke, terus nomor 8, nah ini dibedakan ya, tadi kalau untuk vektor adalah yang notasinya yang ditebalkan, nah kalau yang miring ini adalah skalar. Jadi skalar K dan M kita jumlahkan, kemudian nantinya dikalikan dengan vektor U, itu hasilnya akan sama dengan perkalian skalar K dengan vektor U ditambah dengan perkalian skalar M dengan vektor U. Oke, terus nomor 9, ini ya masih pakai 2 skalar, jadi kalau tadi penjumlahan 2 skalar, kalau sekarang
perkalian antar skalar K, kemudian dengan perkalian skalar M dengan vektor U. Ini akan sama dengan perkalian skalar K dengan M yang dikalikan dengan vektor U. Dan kemudian aksioma terakhir, nomor 10, yaitu ini angka 1, jadi 1 sebagai skalar. Nah, kemudian 1 dikalikan dengan vektor U, itu akan menghasilkan ya vektor U. Jadi ini ke-10 aksioma yang harus dipenuhi untuk nantinya menentukan suatu ruang itu termasuk ke dalam ruang vektor. Sini contohnya vek kapital, ya dia akan memenuhi sebagai ruang vektor kalau misalnya di dalam V kapital ini ada beberapa objek tadi, objek vektornya U, V, dan W, kemudian kita kenakan penjumlahan, operasi penjumlahan dan juga perkalian dengan skalar, di mana skalarnya K dan M. Nah, maka ketika 10 aksioma ini terpenuhi, nah bisa kita simpulkan V sebagai suatu ruang vektor. Jadi ketika membuktikan suatu ruang sebagai ruang vektor, itu harus dibuktikan dengan ke-10 langkah ini atau 10 aksioma ini. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, saya lanjut dulu. Nah, di sini contohnya pertama kita melihat contoh untuk ruang vektor 0. Jadi V memuat hanya satu elemen yang dinotasikan dengan 0. Jadi contohnya ya tadi ya, vektor 0 ini berarti harus kita aplikasikan ke 10 aksioma ini. Tapi karena di sini hanya ada vektor 0 di dalam suatu ruang vektor V, maksudnya di dalam V yang mau kita buktikan sebagai ruang vektor, nah maka operasi penjumlahan vektor itu hanyalah vektor 0 dengan 0, seperti yang bisa dilihat di sini. Lalu perkalian dengan skalar bisa skalar berapapun, di sini contohnya skalar K ini akan menandakan bilangan berapapun, yang mana kalau kita kalikan dengan vektor 0 itu hasilnya akan sama dengan 0. Dan nanti kalau kita coba terapkan ya ke 10 aksioma ini, itu akan terpenuhi. Jadi kayak nomor 2 berarti kan 0 tambah 0 akan sama dengan 0 tambah 0. Atau kalau dari 1 berarti vektor 0 tambah 0 itu akan berada di V, hasilnya benar ya, karena hasilnya adalah vektor 0. Kemudian yang nomor 2, kita jumlahkan vektor 0 dengan vektor 0, itu juga akan sama dengan, yang dibalik lagi tadi, vektor 0 dengan vektor 0. Ya, dan gitu seterusnya. Intinya nanti untuk vektor 0 itu akan memenuhi V sebagai ruang vektor. Atau nantinya ruang V akan disebut sebagai ruang vektor 0. Tadi kuncinya adalah hanya ada satu elemen di dalam ruang tersebut, yaitu vektor 0. Nah, kemudian yang kedua, ini operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar nah di sini notasinya R pangkat N. Berarti ini untuk apa objeknya? Ada yang tahu? Ketika dilambangkan suatu set dari objek-objek itu sebagai R pangkat N. Ini berarti kita berbicara tentang apa objeknya? U dan V di sini sebagai apa? Sebagai domain, Bu. Itu yang anti-lim. Sebagai domain? Sebagai vektor ya. Jadi objek di sini maksudnya bisa jadi sebagai vektor atau sebagai matriks. Nah, jadi di sini berarti kalau biasa kita ketika berbicara R pangkat N, nah ini berarti objek yang dimaksud adalah suatu vektor. Kalau matriks biasanya notasinya M, lalu nanti ukurannya, misal N kali N, atau M 2 kali 1, atau 2 kali 2 gitu. Nah ini kalau berbicara matriks biasanya menyatakan ruangnya itu seperti ini. Tapi kalau untuk vektor, nah maka biasanya notasi ruangnya atau ya ruang vektornya sih, nah itu sebagai seperti ini, R pangkat N atau R pangkat 2, R2, R3, sorry ngebacanya bukan pangkat sih, Rn, yang benar Rn atau R2, R3 dan seterusnya. Nah kemudian di sini kita lihat di Rn ini ada sama ya, ada 3 buah vektor U, V, dan W, kemudian juga ada skalar K dan M. Sebenarnya ini kayak contoh yang
seperti di definisi dari ruang vektor tadi. Jadi kalau yang diketahuinya hanya ada 2 buah vektor U dan V, kemudian skalarnya diketahui hanya K. Cuma nanti kita bisa mengambil sembarang vektor tambahan di sini W, kemudian juga sembarang skalar yaitu M untuk melengkapi ke-10 aksioma tadi. Jadi ya, nah di sini karena penjumlahan U dan V ya nantinya akan memenuhi ini ya. Jadi elemen yang pertama dari vektor U dijumlahkan dengan elemen pertama vektor V, gitu seterusnya sampai elemen ke N vektor U dengan elemen ke N vektor V. Nah, kemudian ini artinya nanti penjumlahan U dan V akan ada di Rn, karena di sini elemennya ada sampai N elemen dari vektor hasil penjumlahan U dan V. Gitu juga untuk skalar perkalian vektor U dengan skalar K. Itu kita lihat dimensinya atau elemennya ada sampai ke N. Nah, maka hasil dari perkalian skalar K dengan vektor U juga akan ada di Rn. Nah, ini berarti aksioma yang nomor 1 dan 6, ya kita lihat 1 dan 6 terpenuhi. Kemudian untuk yang aksioma 2 sampai 2, 3, 4, 5, kemudian 7, 8, 9, 10 itu ada di sini, A sampai H. Ya, sebenarnya kurang lebih sama sih kayak di contoh tadi. Jadi ini mungkin nanti bisa dibaca lagi masing-masing. Sehingga kesimpulannya karena ke-10 aksioma terpenuhi, maka V sama dengan Rn adalah ruang vektor. Oke, kemudian di sini ya tadi selanjutnya selain objek vektor kita juga bisa terapkan untuk matriks. Nah, kalau untuk contoh 3 ini matriksnya disebutkan berukuran 2 kali 2, lalu nanti akan kita terapkan penjumlahan matriks dan juga perkalian skalar matriks. Jadi kalau misalnya untuk vektor berarti tadi penjumlahan vektor dan perkalian skalar vektor. Nah, sekarang untuk matriks berarti penjumlahannya matriks dan perkaliannya adalah skalar matriks. Di mana skalar di sini berarti kita lihat yaitu A dan B ya. A dan B yang bukan kapital. Jadi kalau untuk yang kapital yaitu A, B, dan C kapital itu sebagai matriks. Sebagai matriks di berukuran 2 kali 2. Sedangkan A dan B adalah skalar. Maksudnya A dan B yang bukan kapital, A dan B kecil itu sebagai skalar. Ya, jadi di sini ada beberapa sifat dari matriks. Ini kembali ke bab 1, ada di teorema 141, yang mana kalau kita lihat beberapa sifat ini seperti A, B, kemudian di H, J, dan L, ini semuanya ada di, maksudnya ini sesuai dengan aksioma yang tadi untuk membuktikan suatu ruang vektor. Jadi kalau kita lihat, ya berarti aksioma 2, 3, kemudian 7, 8, 9 ya, itu terpenuhi. Aksioma yang lain juga mungkin tinggal kita jumlahkan dengan matriks 0. Matriks 0-nya berarti kalau di ukuran, untuk ukuran 2 kali 2 seperti ini ya, 0, 0, 0, 0. Nah, nanti kita terapkan, misal yang mau kita jumlahkan matriks A ditambah matriks 0. Nah, ini maka hasilnya adalah akan sama dengan matriks 0 ditambah dengan matriks A, atau hasil akhirnya akan sama dengan matriks A. Kemudian ini aksioma nomor, saya agak lupa kalau nomornya, nomor 4. Nah, terus kalau nomor 5 itu kita negatifkan matriks, salah satu matriks di sini. Misal matriks A kita negatifkan, jadi nanti negatif matriks A ditambah matriks A itu akan sama dengan matriks A ditambah negatif matriks A. Itu sama dengan nanti hasilnya matriks 0. Yang mana matriks 0-nya juga berukuran 2 kali 2. Jadi ini juga terpenuhi yang untuk aksioma nomor 5. Ya, selebihnya nanti kurang lebih ada di sini. Sampai nanti aksioma nomor 10 itu perkalian matriks
A dengan angka 1 ya. Jadi 1 dikalikan dengan matriks A itu akan sama dengan ya matriks A. Nah, jadi ini untuk pembuktian V sebagai ruang vektor di mana V adalah matriks berukuran 2 kali 2. Sorry, di mana V adalah himpunan matriks yang berukuran 2 kali 2. Oke, terus selanjutnya ya di sini ada contoh. Misalkan V adalah R2. Jadi vektor di ruang berdimensi 2 dengan di sini berlaku operasi penjumlahan. Kalau kita jumlahkan vektor U plus vektor V, itu hasilnya adalah U1 plus V1, U2 plus V2. Kemudian kalau kita kalikan skalar K dengan vektor U, maka hasilnya adalah KU1 untuk elemen pertama, elemen keduanya adalah 0. Oh, ini kurang lengkap soalnya. Jadi harusnya ada tambahan, diketahui bahwa vektor U itu adalah U1, U2, kemudian vektor V adalah V1, V2. Ya, jadi ini ya, kita lihat masing-masing vektor punya 2 elemen, makanya dia di R2. Nah, maka pertanyaannya, apakah V R2 ini adalah ruang vektor kalau misalnya memenuhi 2 operasi ini? Kira-kira ada yang mau coba mengerjakan di whiteboard? Saya share coba whiteboardnya. Saya tulis ulang, jadi U-nya adalah U1, U2, V adalah V1, V2, di mana ruang vektor V-nya adalah R2. Nah, maka pertanyaannya, kalau misalnya ada operasi di mana U plus V, oh ya ini gini aja deh. Nah, U plus V sama dengan U1 plus V1, U2 plus V2. Lalu perkalian skalar K dengan U itu menghasilkan KU1, 0. Nah, maka apakah V adalah ruang vektor? Main-mainin kalau itu. Kalau lihat dari persamaan ini, dicocokkan dengan tadi 10 aksioma, kan sebenarnya aksiomanya cukup sederhana ya pembuktiannya. Nah, kira-kira ada yang ya langsung mungkin ini dulu langsung disampaikan dulu di sini. Ada yang bisa memberikan pendapat bahwa V ini ruang vektor atau bukan? Dengan melihat 2 operasi di depan, jadi penjumlahan 2 vektor U dan V itu U1 V1, U1 plus V1, U2 plus V2. Kemudian perkalian skalar K dengan vektor U itu menghasilkan KU1, 0. Di mana U-nya tadi U1, U2, V-nya V1, V2. Gimana? Ada yang mau memberikan pendapat? Saya mau coba jawab, Bu. Silakan nih, siapa? Kezia. Kezia. Tapi ya, Bu, kalau salah, kalau menurut saya itu V adalah ruang vektor, Bu. Karena mungkin U1-nya, U2-nya itu 0. U2-nya, kalau U2-nya adalah 0, maka V disebut sebagai ruang vektor gitu ya? Iya. Nah, sekarang kondisinya kalau misalnya seperti ini dituliskan U2-nya dinyatakan seperti ini, artinya U2-nya bukan 0 karena kalau U2-nya 0 akan dituliskan vektor U itu adalah U1, 0. Jadi di sini artinya U2 bisa angka berapapun, bisa 0 ataupun bukan 0. Berarti dia bukan ini dong, Bu, bukan ruang vektor karena dia nggak memenuhi syarat yang nomor 9. Nomor 9, oke. Nomor 9 itu berarti yang
kita lihat. Saya juga nggak hafal. Oh, perkalian dari, kalau ada 2 skalar ya, jadi ada tambahan skalar nanti, misalnya M tambahannya, maka KM kali, maksudnya skalar K dikalikan perkalian skalar M dengan vektor U, itu akan sama dengan perkalian skalar KM dengan vektor U. Oke, jadi kalau dari Kezia, berarti tadi soal ini bukan, untuk kasus ini, V bukan ruang vektor. Ada lagi mungkin yang mau memberi pendapat? Oke, jadi mungkin di sini kita coba selesaikan bersama-sama. Untuk aksioma dari awal, coba nomor 1. Warnanya saya ganti dulu deh. Warna hitam dah. Nomor 1 itu penjumlahan 2 buah vektor ini berarti harus di R2. Berarti benar ya. Kita lihat soalnya di sini ada 2 elemen untuk hasil penjumlahan vektor U dan V. Berarti U plus V itu ada di R2. Aksioma nomor 1 terpenuhi. Lalu aksioma nomor 2 itu adalah dibalik ya, penjumlahan U dengan V itu akan sama dengan V plus U. Kalau kita lihat di sini, U1 plus V1, U2 plus V2 tadi sebagai hasil dari U plus V itu akan sama dengan V1 plus U1, V2 plus U2. Jadi, ini U2. Nah, jadi yang nomor 2 terpenuhi. Kemudian nomor 3 itu kita tambahkan 1 buah vektor, misalnya ada vektor W. Nah, terus pertama kita jumlahkan dulu V dengan W. Jadi, U ditambah V plus W. Ini berarti nanti U1, U2 ditambah V1 plus W1, V2 plus W2. Oh ya, ini harusnya nggak ada panahnya deh. Dia kan elemen dari vektornya ya. Oke, nah terus maka ini akan sama dengan U1 plus V1 plus W1, U2 plus V2 plus W2. Nah, ini bisa kita susun ulang penjumlahan vektornya menjadi U1 plus V1, U2 plus V2 yang akan dijumlahkan dengan W1, W2. Atau bisa kita tulis vektor U plus vektor V dalam kurung, kemudian ditambah dengan vektor W. Jadi untuk nomor 3 terpenuhi, aksioma nomor 3. Kemudian aksioma nomor 4 itu perkalian dengan vektor 0 ya. Jadi karena di sini R2, maka vektor 0-nya adalah 0,0. Nah, maka kita kalikan U. Saya vektor U. Jadi vektor U kalau kita kalikan dengan vektor 0, itu akan sama dengan 0 dikalikan dengan vektor U juga kan ya, akan sama dengan vektor 0. Ya, atau misal di sini dituliskan lagi U1, U2 dikalikan dengan 0,0 itu akan sama dengan 0,0 dikali U1, U2 ya sama dengan vektor 0 ya. Ini 0 sebagai vektor. Oke, jadi aksioma 4 terpenuhi. Untuk yang nomor 5 negatif U. Jadi negatif U itu adalah
min U1, min U2. Nah, kalau kita jumlahkan vektor U tambah negatif U, itu akan sama dengan negatif U ditambah U, atau sama dengan 0. Ya, ini nanti bisa dijabarkan sendiri ya gimana. Apa tadi kalau pakai elemen-elemen minus U1, minus U2, kemudian U1, U2. Terus nomor 6, perkalian skalar K dengan U. Nah, di sini perkalian skalar K dengan vektor U, itu kalau kita lihat hasilnya adalah KU1, 0, yang mana ini ada di R2. Sehingga nomor 6 terpenuhi aksiomanya. Kemudian yang nomor 7 itu perkalian skalar K dengan penjumlahan vektor U dan V. Oke, jadi kalau di sini disebutkan nanti ketika ada perkalian skalar dengan vektor, ini bacanya gini, jadi untuk perkalian skalar dengan vektor, nantinya elemen kedua vektor hasil perkalian tadi itu akan selalu 0. Jadi artinya ini akan sama dengan skalar K ditambah vektor U1, U2 ditambah dengan vektor V1, V2. Nah, ini hasilnya nanti KU1, tadi elemen yang kedua hasilnya adalah 0, jadi KU1, 0 ditambah dengan K-nya dikalikan lagi dengan V1, jadi KV1. KV1. Nah, kemudian perkalian K dengan V2 hasilnya adalah 0. Oke. Atau ini sama dengan K dikali U1 plus V1, 0. Jadi ini akan sama dengan K, sorry. Nggak usah disederhanakan berarti. Ini akan sama dengan, ya karena perkalian dari suatu skalar dengan vektor nanti elemen keduanya akan selalu 0, jadi ini valid sebagai KU1 dan yang kedua ini valid sebagai KV, tadi bukan KU1, K kali vektor U maksudnya. K kali vektor U, yang ini K kali vektor V. Jadi nomor 7 terpenuhi. Lalu nomor 8 itu ada dua skalar, K dan M. Lalu vektornya hanya satu. Jadi skalar K plus M dikalikan dengan satu vektor ya, U. Nah, ini sama kayak tadi, berarti K plus M kita kalikan dengan vektornya adalah U1, U2. Di mana hasil perkalian ini akan menghasilkan 0 untuk elemen yang kedua. Jadi K plus M kali U1, 0. Nah, dari sini bisa kita jabarkan lagi. Oh, ini bisa dituliskan lagi. Sorry, ini bukan gini. Jadi skalarnya akan kita pisahkan perkaliannya. Jadi K dalam kurung U1, U2 ditambah skalar M dikali vektor U1, U2. Kemudian tadi untuk yang elemen kedua jadi 0. Maka ini seperti ini hasilnya. KU1, 0 tambah MU1, 0. Aksioma ke-8 terpenuhi. Terus cek yang ke-9 itu adalah perkalian, di sini ada dua skalar, yaitu sama K dan M skalarnya. Nah, ini maka kalau kita kalikan skalar K dengan vektor MU, kalau kita kalikan berarti menjadi MU1, 0. Atau ini akan sama dengan KM U1
Ya, ini akan sama juga dengan KM dikali vektor U. Ini maksudnya tadi yang ini berarti sama dengan, kalau kita balik ke bentuk-bentuk yang sebelumnya ya, maksudnya kalau lihat vektor apa yang aksioma ke-8, berarti ini sama dengan KU plus KM, MU, maaf. Kemudian yang nomor 7 juga ini akan sama, ini udah. Oke, jadi yang nomor 9 terpenuhi. Nah, sekarang yang nomor 10, ini perkalian bilangan 1 dengan U, di mana U-nya tadi adalah ini menghasilkan U1,0, yang mana ini tidak sama dengan U1,U2. Maksudnya karena tadi kalau untuk yang nomor 10 ini harus sama dengan U1, maksudnya perkalian dari 1 dengan suatu vektor itu harus sama dengan vektor itu lagi. Jadi harus sama dengan U, tapi yang kita dapatkan justru tidak sama dengan U. Jadi, nah aksioma ke-10 ini yang menyebabkan si ruang vektor V sama dengan R2, maksudnya V sama dengan R2 itu bukan ruang vektor. Jadi yang menggagalkan V sebagai ruang vektor itu adalah aksioma yang nomor 10. Karena kita tidak mendapatkan hasil akhir perkalian 1 dengan vektor U, itu tidak kembali ke vektor U, tapi hasil akhirnya adalah U1,0. Ya, kayak gitu. Ini sebenarnya untuk ruang vektor mungkin agak pusing ya ngeliatnya, tapi cuma sebenarnya kalau buat di UTS, ruang vektor ini pun biasanya nggak dikeluarkan. Emang nggak dikeluarkan sih. Jadi ini cukup sebagai pemahaman aja bahwa ada yang namanya ruang vektor, dan untuk ruang vektor itu harus memenuhi 10 aksioma. Nah, cuma yang akan diujiankan nanti lebih ke subbab berikutnya. Jadi subruang dan juga kebebasan linear. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Bu. Silakan. Saya tadi kurang jelas di kenapa sih setiap ada skala dikalikan sama U2 itu hasilnya 0. Apakah karena udah dibuat ya, karena udah ada, atas, ya, Bu? Benar, karena udah ada di soal. Jadi kita selalu ngikutin permintaan soal. Kalau misalnya di soal nanti mintanya yang nolnya adalah elemen pertama, jadi ntar di semua operasi, kalau ada perkalian skalar dengan vektor, elemen pertama hasil perkalian tersebut akan selalu 0. Nah, di sini karena permintaan soalnya kayak gini, 0 itu di elemen kedua, hasil perkalian suatu skalar dengan vektor, nah maka ya akan terus berlaku, terutama tadi ya nomor 6 sampai 10. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, makasih juga. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, kalau untuk ruang vektor, kayak saya nggak akan panjang lebar menjelaskan, karena tadi ya, untuk ujiannya sendiri dia nggak dikeluarkan, tapi kalian juga perlu tetap memahami konsepnya. Jadi, makanya tadi disebutkan seperti apa 10 aksioma yang harus dipenuhi untuk menyebutkan bahwa ya suatu ruang ini adalah ruang vektor, atau suatu himpunan dari objek itu termasuk ke dalam ruang vektor. Oke, jadi kita balik ke PPT-nya. Ya, di sini ada untuk yang sifat, ya nanti bisa, ini kurang lebih mengulang yang sebelumnya. Ada latihan 1, 2 nomor, nanti bisa dikerjakan masing-masing aja, 1 sama 2. Tapi kalau untuk yang nomor 2, sebenarnya jawabannya sudah disediakan di sini. Jadi nomor 2 ini termasuk ke dalam ruang vektor yang tidak biasa. Kenapa? Karena kalau kita lihat, di sini tadi bacanya sama ya. Jadi untuk penjumlahan 2 buah vektor, itu akan sama dengan perkalian 2 buah vektor. Jadi ketika ada 2 vektor yang dijumlahkan, pengoperasiannya adalah mengalihkan kedua vektor tersebut.
Nah, kemudian ketika ada perkalian suatu skalar dengan suatu vektor, hasilnya adalah ya vektor tersebut akan dipangkatkan sejumlah skalar yang ya sesuai yang diketahui di soal. Di mana V di sini adalah himpunan bilangan real positif. Jadi kalau yang tadi himpunan vektor di R2, himpunan vektor di R3 atau himpunan matriks di n kali n gitu. Nah, kalau sekarang ini himpunan bilangan real positif. Jadi kalau menemukan soal yang seperti ini yang disebut sebagai ruang vektor yang tidak biasa. Nah, maka ya untuk pengoperasiannya, ya ini jawabannya, ini tinggal menggantikan X sebagai U, kemudian Y sebagai V. Nah, terus ya kalau tadi karena ruang himpunannya adalah himpunan bilangan positif real, jadi perkalian antara U dan V itu juga akan menghasilkan bilangan positif real. Jadi nomor 1 terpenuhi. Terus ya nomor 2 tadi penjumlahan dua vektor itu pengoperasiannya adalah dengan mengalihkan dua vektor tersebut. Kalau kita balik urutannya, yang kedua, vektor kedua dikalikan dengan vektor pertama, nanti hasilnya juga akan sama dengan penjumlahan vektor kedua dengan dengan vektor pertama. Jadi ya nomor 2 aksioma terpenuhi, 3 juga kurang lebih sama kayak nomor 2, tinggal nambahin satu vektor. Nah, yang unik nomor 4, di sini tadi kalau di vektor ya, ruang vektor, maksudnya untuk yang objek vektor 0 bisa jadi 0,0 kalau di R2, kalau di R3 0,0,0. Atau kalau matriks misalnya M2 kali 2, berarti objek matriks nolnya adalah 0, 0, 0, 0. Nah, tapi kalau di sini karena ruang yang ditinjau adalah, atau himpunan yang ditinjau adalah himpunan bilangan positif real, jadi 0 itu sebagai angka 1, jadi angka terendahnya untuk yang positif. Nah, sehingga nantinya operasi yang dikenakan untuk penjumlahan adalah penjumlahan 1 dengan vektor X atau vektor U tadi. Kalau di soal contohnya kan U ya. Ya itu akan nanti ujung-ujungnya perkalian, kan tadi penjumlahan dua buah vektor akan sama dengan perkalian dan menghasilkan jadinya vektor itu sendiri. Atau nanti akan sama juga dengan kalau kita balik urutannya ya seperti ini. Nah, kemudian ya untuk yang negatif juga karena ini himpunan bilangan positif real, maka negatifnya bukan min, misalnya untuk vektor U itu bukan minus U, tapi ya nilai negatifnya adalah 1/U. Jadi nanti di sini berarti U plus 1/U itu akan sama dengan U, ya penulisannya U dalam kurung 1/U, itu akan sama dengan 1. Di mana 1 tadi kalau kita balikan ke ruang vektor, kalau untuk objek vektor itu sama dengan vektor 0 ya. Ini agak pusing mungkin lihatnya, cuma nanti mungkin kalau bisa dibaca masing-masing, diteliti lagi, itu akan mengerti gimana alurnya. Terus tadi kalau untuk yang 6-10, ketika ada perkalian dengan skalar, maka jadinya vektor tersebut kita pangkatkan dengan skalar yang disebutkan. Skalarnya misalnya K, jadi di sini X plus Y tadi jadinya perkalian, X kali Y, kemudian K sebagai skalar akan menjadi pangkat. Oke, jadi nanti akan sama dengan X pangkat K kali Y pangkat K, nanti K-nya turun, itu akan sama juga, ya balik ke format awal, jadi K kali X tambah K kali Y. Ya gitu sampai nanti nomor 10. Tapi ini karena tidak biasa, maksudnya tadi kan disebutkan ya, ruang vektor yang tidak biasa, jadi ini hanya berlaku untuk kasus ini, ketika himpunan bilangannya positif real contohnya. Oke. Ya karena tadi sekali lagi ini cukup untuk dibahas aja, bahwa ada yang namanya ruang vektor yang harus memenuhi 10 aksioma, tidak saya detailkan. Jadi mungkin kita akan langsung masuk ke subruang aja. Ya, jadi di sini untuk subruang, ini adalah himpunan bagian. Jadi di sini ada himpunan bagian yang disebutkan sebagai W dari suatu ruang vektor V. Jadi di dalam suatu ruang vektor, misalnya ini V, nanti ada himpunan V ini terdiri dari beberapa objek. Nah, kemudian
beberapa objek di dalam V itu akan masuk lagi ke dalam suatu himpunan W. Nah, maka W ini akan kita sebut sebagai subruang dari ruang vektor V dengan syarat ada memenuhi operasi penjumlahan dan perkalian skalar seperti di V. Nah, ini maksudnya kayak gimana? Ya, jadi tadi 2 syarat untuk menyebutkan suatu himpunan sebagai subruang. Pertama, ada penjumlahan antar 2 vektor, di mana penjumlahan 2 vektor ini hasilnya juga akan berada di dalam subruang tadi atau himpunan bagian dari suatu ruang vektor. Kemudian di sini juga selain ada penjumlahan 2 buah vektor, ada perkalian suatu vektor dengan skalar. Contohnya skalar K di sini. Jadi hasil perkalian skalar K dengan vektor U ini juga akan berada di himpunan bagian dari ruang vektor tadi. Jadi misal tadi ya, di sini ada vektor V. Di dalam vektor V ini ada ini ruang vektor V. Kemudian dalam ruang vektor V saya pakai A sama B aja. Jadi ada vektor A dan vektor B. Nah, kemudian ternyata A tambah B itu hasilnya ada maksudnya kita bisa mengambil suatu himpunan atau suatu set yang mana nanti hasil penjumlahan A dan B atau perkalian K dengan A atau K dengan B itu juga berada di dalam himpunan tersebut. Yang mana himpunan bagian ini kita sebutkan sebagai W. Nah, maka di sini kita simpulkan W sebagai subruang dari ruang vektor V. Nah, kemudian di sini disebutkan sampai sini dulu kira-kira paham ya konsep dari subruang. Kalau ada pertanyaan ya silakan langsung ditanyakan aja. Ya, kemudian di sini kita baca lagi suatu himpunan satu atau lebih vektor W dari suatu ruang vektor V. Ini maksudnya subruang W itu tertutup terhadap penjumlahan jika A terpenuhi. Jadi kalau misalnya kayak gini tadi A plus B ada di dalam subruang W, nah maka pertama W itu kita sebut sebagai tertutup terhadap penjumlahan. Nah, kemudian tadi ya nih A plus B-nya ada di dalam subruang W. Nah, kemudian kalau misalnya juga tadi perkalian K dengan A dan perkalian K dengan B juga ada di dalam subruang W, maka subruang W ini kita sebut tertutup terhadap perkalian skalar. Oke. Dan ya W nantinya disimpulkan sebagai subruang kalau 2 sifat ini terpenuhi. Jadi pertama tertutup terhadap penjumlahan dan kedua tertutup terhadap perkalian skalar. Jadi misal tadi A dan B, kalau ternyata hasil perkalian A dan B di luar himpunan bagian ini atau di luar si W, jadi A plus B misal di sini. Nah, ini berarti kan W tidak tertutup terhadap penjumlahan vektor. Ini penjumlahan vektor maksudnya. Nah, maka di sini ketika ada kasus A plus B yang di luar himpunan W, nah maka W tidak bisa disebut sebagai subruang dari V karena dia tidak tertutup terhadap penjumlahan vektor. Atau misal KA hasilnya ada di luar himpunan ini, nah maka maksudnya di luar si himpunan W ya, nah maka W tidak bisa kita sebut sebagai subruang dari V. Ya, ini contoh dari subruang. Pertama, subruang 0. Jadi, di sini misalnya V kapital adalah suatu ruang vektor. Kemudian, di dalam subruang V itu ada juga himpunan bagian dari ruang vektor V, yang mana disebutkan sebagai W. Dan di dalam W hanya ada vektor 0. Nah, maka kalau kita coba aplikasikan tadi ya 2 syarat tadi, karena hanya ada vektor 0, jadi penjumlahannya hanya 0 dengan 0, maksudnya vektor 0 dengan vektor 0, yang mana menghasilkan vektor 0 juga. Kemudian syarat yang kedua, mengalihkan skalar dengan vektor 0,
hasilnya juga vektor 0. Nah, maka ya tadi vektor 0 ini adalah objek yang ada di sub ruang W, artinya W tertutup terhadap penjumlahan vektor 0 dan juga perkalian vektor 0 dengan skalar. Nah, maka W di sini kita sebut sebagai sub ruang. Dan karena tadi elemennya hanya vektor 0, maka lebih detail atau lebih lengkapnya lagi, W ini sebagai sub ruang 0 dari V. Ya, jadi zero subspace atau subruang 0 dari V. Ini ya untuk kasus subruang 0. Kemudian selain subruang 0 juga ada di sini dalam bentuk garis. Jadi subruangnya di R2 kalau untuk garis. Atau bisa juga garis di R3. Jadi ini kalau kita lihat ini subruang yang R2 yang di kiri ini. Kemudian tunggu. Ini sama-sama di R3 deh. Karena kita lihat ada 3 sumbunya ya. Jadi sama-sama di R3. Tapi ini dalam bentuk garis. Jadi kalau misalnya di R2 cuma ada 2 aksis, kemudian ntar ya kurang lebih sama sih. Jadi ada garis. Nah, kemudian di sini kita berbicara untuk subruang R3 karena ada 3 aksis. Nah, kemudian juga kita lihat ada 2 buah vektor U dan V, di mana penjumlahan dari vektor U dan V, yaitu vektor yang ini, itu berada di garis W. Jadi W sebagai subruang dalam bentuk garis yang ada di R3. Jadi pertama U ada di W, objek U, vektor U maksudnya, vektor U ada di W sebagai garis di R3. Kemudian vektor V juga ada di W. Kemudian U plus V juga ada di W. Nah, maka ini artinya W tertutup terhadap penjumlahan dari 2 vektor U dan V. Lalu kalau untuk yang gambar kanan, ini W tertutup terhadap perkalian skalar. Karena kita lihat vektornya vektor U di sini, kemudian kita kalikan dengan skalar K, yang mana hasilnya juga berada di dalam garis W. Nah, sehingga selain U plus V ada di W, ternyata skalar K dikali U juga ada di W. Jadi karena W tertutup terhadap perkalian skalar dan juga tertutup terhadap penjumlahan, nah maka di sini W adalah subruang di R3 yang di sini kita lihat dia membentuk suatu garis. Nah, terus selain membentuk suatu garis, di R3 juga bisa membentuk suatu bidang. Jadi contohnya di sini W adalah bidang yang diwarnai abu-abu ya. Nah, kemudian kita lihat ada 2 vektor U dan V. Ternyata penjumlahan 2 vektor ini, yaitu ya vektor yang barusan saya tebelin, U plus V, itu ada di dalam subruang W atau di dalam daerah bidang yang berwarna abu-abu. Dan juga kalau kita kalikan vektor U dengan skalar K yang menghasilkan vektor yang saya tebelin lagi tadi, nah itu juga berada di bidang W. Nah, maka di sini kita simpulkan bahwa W tertutup terhadap penjumlahan, lalu W juga tertutup terhadap perkalian skalar, sehingga W bisa kita sebut sebagai subruang yang berupa bidang di sini. Oke, jadi kalau untuk R2 dia hanya memungkinkan membentuk garis dari titik asal untuk subruangnya. Tapi kalau di R3 bisa ada 2 kemungkinan. Bisa jadi subruangnya berbentuk garis dimulai yang melewati titik asal, atau bisa juga seperti yang di contoh ini adalah subruangnya berupa bidang yang juga melalui satu titik asal. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, ini masih teori-teori. Oke, ini tadi ya R2. Jadi contohnya ada 2 buah dimensi X dan Y. Nah, kemudian di sini ada vektor 1,1, tapi sudah dibatasi bahwa subruang W ini hanya berlaku di kuadran 1. Jadi ketika kita kalikan misalnya dengan skalar K-nya -1, maka hasil dari perkalian ini adalah
kalau kita lihat vektor -1, -1 yang berada di kuadran 3 atau dia di luar dari subruang W. Maka di sini bisa kita simpulkan bahwa R2 di sini bukan termasuk subruang. Atau ya karena tadi ya perkalian karena W di sini tidak tertutup terhadap perkalian skalar. Oke, terus nah ini untuk matriks. Jadi di sini kalau subruangnya dalam bentuk matriks dan matriks persegi, jadi ukurannya n kali n. Nah, maka di sini ada sifat-sifat untuk beberapa matriks khusus. Matriks khusus yang pertama yaitu matriks simetris. Kalau dua matriks simetris berukuran n kali n, nah maka penjumlahannya itu akan menghasilkan matriks simetris yang berukuran n kali n juga. Dan juga untuk perkalian dengan skalar pun akan menghasilkan matriks simetris yang berukuran n kali n. Nah, maka bisa kita simpulkan kalau untuk suatu matriks simetris itu akan selalu tertutup terhadap penjumlahan dan juga perkalian skalar, sehingga kalau misalnya ukurannya n kali n, berarti matriks simetris tersebut merupakan subruang MNN. Nah, terus kalau gitu juga untuk matriks khusus lainnya, kita ingat ada segitiga atas, terus matriks segitiga bawah, dan juga matriks diagonal. Kalau kita terapkan tadi ya, dua operasi tadi, perkalian skalar dan juga penjumlahan antar matriks yang sejenis, jadi matriks segitiga atas dengan matriks segitiga atas, kemudian juga gitu untuk yang matriks diagonal ya dijumlahkan dengan matriks diagonal atau dikalikan dengan skalar. Nah, itu nanti akan menghasilkan matriks yang sejenis juga, dan maka matriks tersebut bisa kita simpulkan nanti tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar, sehingga matriks khusus tadi termasuk dalam subruang di MNN. Nah, kemudian tadi sudah disebutkan ya untuk subruang 0, subruang garis di R2 dan di R3, lalu subruang bidang di R3, juga ada subruang matriks. Nah, terus di sini ada solusi dari suatu SPL homogen. Jadi ya kalau kita kembali mengingat lagi pengertian dari sistem persamaan linear homogen, yaitu kalau kita kalikan matriks koefisien dengan variabel, di sini contohnya variabel X, matriks koefisiennya A, menghasilkan suatu konstanta 0. Nah, ini yang disebut sebagai SPL homogen. Nah, maka kalau kita lihat, misal di sini variabelnya sejumlah n. Unknowns ini adalah variabel. Jadi X-nya adalah X1 sampai dengan Xn. Nah, maka ya ini nanti dikalikan dengan matriks A. Nanti perkalian matriks A dengan vektor atau variabel X1 sampai Xn, ini juga akan menghasilkan vektor 0 yang jumlahnya juga berukuran n komponen, atau dia ya vektor sejumlah n komponen. Maka di sini kita sebutkan bahwa SPL homogen itu akan berada di subruang Rn. Tadi dengan catatan jumlah variabelnya adalah n. Ya kalau mau masih ingat, misal matriksnya 2 kali 2, nah maka di sini vektornya untuk variabelnya itu juga berukuran 2 kali 1 ya. Jadi ada 2 variabel. Nah, nanti hasil SPL homogennya adalah 00. Vektor 00. Jadi kita lihat solusi dari SPL homogen ini ukurannya akan mengikuti si vektor variabelnya. Jadi ketika variabelnya berjumlah 2 komponen, maka solusinya juga vektor 0 yang vektor 0 ini berjumlah 2 komponen atau di R2. Dan gitu seterusnya. Ntar kalau misalnya ada 3 komponen dari vektor variabel, berarti ada di R3 dan gitu seterusnya. Nah, ini penjumlahan SPL homogennya. Jadi misal ada 2 SPL homogen yang berbeda,
variabel yang pertama X, variabel yang kedua X aksis. Nah, kemudian ya di sini contohnya X sama X aksis ini ukurannya sama ya, sama-sama di Rn. Nah, maka nanti bisa kita jumlahkan kalau misalnya matriks koefisiennya sama-sama A, bisa kita terapkan operasi ini. Dan kemudian karena ini adalah SPL homogen, maka perkalian AX dan AX aksis itu sama-sama 0. Nah, kemudian sorry bukan X aksis, X aksen maksudnya. AX plus AX. Nah, kemudian kalau kita kalikan dengan skalar juga A kali KX sama dengan K kali AX sama dengan K0 sehingga hasilnya adalah vektor 0 juga. Jadi ya ini kurang lebih membuktikan bahwa untuk SPL homogen itu juga ada di juga akan berada di subruang yang berukuran Rn. N tadi mengikuti jumlah komponen dari variabel. Jadi kalau variabelnya ada n sejumlah atau tadi sejumlah 2, maka berarti SPL homogen tersebut merupakan bagian dari subruang R2. Atau kalau variabelnya berjumlah n, maka berarti subruangnya itu ada di Rn. Nah, sekarang ini kita bisa kerjakan bersama-sama ya. Jadi kita lihat ada 4 buah SPL homogen yang mana berarti dia ada di R3 kan ya, karena kita lihat ada 3 komponen untuk variabelnya. Berarti ada di R3. Nah, kemudian di sini mau minta ditinjau solusi dari SPL ini ada di subruang yang bentuknya apa. Jadi ada kemungkinan 4 bentuk subruang dari suatu SPL homogen. Bisa jadi solusi SPL homogen itu membentuk garis lurus yang melalui titik asal, atau bisa juga bidang yang melalui titik asal, atau bisa juga solusi suatu SPL homogen itu adalah titik asal saja, atau bisa juga semua anggota R3. Jadi ini semua subruang dari solusi suatu SPL homogen. Dan ini catatannya ada di R3 ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke kesimpulan bentuk yang mana, masing-masing silakan kerjakan dulu A sampai D, atau saya bagi aja deh. Oh, saya tunjuk aja kali ya sekarang. Jadi siapa yang ngerjain A, siapa yang ngerjain B, siapa yang ngerjain C, siapa yang ngerjain D. Cukup kasih tahu solusi dari SPL homogen ini apa. Kan masih ingat ya cara nyari solusi suatu SPL homogen, berarti kita perlu tahu X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Nanti kemungkinan jawabannya bisa jadi ini 0 semua, atau bisa juga nanti ada variabel bebas di situ. Ya, atau bisa juga berupa satu angka gitu. Makanya disebut solusi SPL-nya biasanya ada penyebutan unik gitu kan, karena ada satu angka untuk tiap variabelnya. Atau sebelum saya tunjuk ada yang mau sebagai volunteer ngerjain satu aja di antara A sampai D? Ada yang bersedia di sini? Antara A sampai D ada yang mau ngerjain? Ini balik ke bab 1 sebenarnya kan. Saya nggak minta ini ya kesimpulan ke subruangnya, cukup menyelesaikan SPL-nya aja. Ya kalau nggak ada saya tunjuk aja ya. Jadi nomor 1 yang ngerjain Akila, Rifda, Nabila ada? Ada, Bu. Oke, Akila, Rifda yang A ya. Yang A cari X, Y, dan Z-nya berapa. Terus yang B Khalid Ar-Razi Bimantoro. Iya, Bu. Ya, Khalid yang B. Terus yang C
Muhammad Haris Rashid ada? Hadir, Bu. Oke, Muhammad Haris Rashid yang C. Yang D, Zihan India. Iya, Bu. Oke, Zihan India yang D ya. Yang lain juga silakan dikerjakan A sampai D. Oh, ya, jangan lupa absennya di chat room diketik nama dan NP masing-masing. Jadi tadi khusus 4 orang yang sudah saya tunjuk, Akila, Khalid, Haris, dan Zihan. Kalau sudah langsung di-submit jawabannya di chat room. Atau kalau mau langsung disebutin aja juga nggak apa-apa, ntar saya tulisin di whiteboard. Kalau yang lain jangan di-submit jawabannya. Oke, Bu. Ya.
Gimana? Kayaknya paling gampang D nih. D udah kelihatan. Zihan, jawaban yang D gimana? Atau ada yang mau bantu? Untuk yang D. D itu kalau kita lihat matriks koefisiensinya 0. Matriks 0 atau apa ya 0 semua entry dari matriksnya. Terus ya karena ini di SPL homogen jadi konstanta B-nya juga 0. X, Y, Z jadi gimana? X, Y, Z artinya solusinya semuanya, Bu. Karena kan semua anggota bilangan terus jadi solusi artinya dia. Ya, betul. Jadi untuk yang D kita bisa naruh X berapapun kan, X, Y, dan Z berapapun. Jadi misal X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1 itu akan memenuhi SPL ini. Karena ya nantinya kalau tadi misal 1, 1, 1 hasilnya akan 0, maksudnya hasil perkalian koefisien matriks koefisien dengan variabel ini akan menghasilkan 0, 0, 0. Ini benar apa? Dan juga kalau kita ganti 1 jadi -1, kemudian ini jadi 100, lalu yang Z-nya jadi 1000 gitu. Ini pun nanti akan sama ya, hasil perkalian dari matriks koefisien dengan variabel ini juga akan 0, 0, 0. Jadi tadi benar, siapa yang jawab? Azam, Bu, atau Dika. Ya, Azam. Jadi benar ya bahwa bisa kemungkinannya bisa semua bilangan anggota R3 itu akan memenuhi persamaan atau SPL homogen yang D. Jadi dari jawaban tadi ini bisa kita simpulkan masuk subruang dalam bentuk yang ini opsi terakhir semua anggota R3. Itu untuk yang D. Ya, terus yang A gimana? Akila udah dapat? A juga lumayan mudah karena angkanya cuma kelipatan aja. Atau gimana Akila? Atau mungkin yang lain ada yang mau bantu juga nggak apa-apa. Yang A gimana? Sebelum ke kesimpulan tadi subruang yang mana cukup hasil X, Y, Z-nya aja kayak gimana? Itu tidak konsisten. Tidak konsisten? Konsisten, nanti jawabannya konsisten. Atau saya share whiteboard. Atau ada yang mau jawab lagi, pendapat lain? Jadi tadi soalnya 1 min 2, 3, 2 min 4, 6, 3 min 6, 9. Gini ya tadi ya vektornya. Apakah matriksnya? Jadi kalau kita lihat dalam bentuk ini udah pada lupa berarti cara nyelesainnya. Oke, jadi kalau kita lihat kayak gini, kemarin kita bisa pakai beberapa metode, cuma karena kalau kita lihat ini sebenarnya kan kelipatan dari B1 kan, B2 kelipatan dari B1, B3 pun juga kelipatan dari B1. Jadi pakai eliminasi Gauss-Jordan aja yang paling cepat. Nah, maka misal B2 dikurangi dengan 2B1, kemudian B3-nya kita kurangi dengan 3B1. Kan syarat utamanya pertama kita harus nentuin satu utama, kemudian entry di bawah satu utama itu 0 semua. Jadi makanya biar 2 jadi 0, B2 dikurang 2B1, kemudian yang 3 ini biar jadi 0, berarti B3 dikurang 3B1. Nanti kita akan dapat 1 min 2, 3. Terus yang untuk baris kedua berarti 0, 0, 0, 0. Baris ketiga juga gitu kan ya. 0, 0, 0. Nah, maka berarti
Ingat kalau nggak ada satu utama, itu berarti akan ada variabel bebas. Artinya di sini X1, di soalnya X, Y, Z apa X1, X2, X3 ya? Oh ya, X, Y, Z ya. Jadi berarti nah ini maka ya, jadi berarti yang menjadi variabel bebas siapa aja? Di sini variabel bebasnya siapa? X sama Kira-kira? Y, Bu. Sorry, Z sama Y sama Z. Ya, Y sama Z ya di sini karena Y sama Z yang apa namanya tidak ada satu utama di baris-baris tersebut. Jadi misal Y-nya adalah S, Z-nya adalah T, berarti kalau kita substitusikan ke baris pertama, X dikurang 2Y plus 3Z sama dengan 0, atau X min 2S plus 3T sama dengan 0. Sehingga X adalah 2S min 3T, di mana Y-nya adalah S, Z-nya adalah T. Atau karena kita udah belajar vektor, di sini saya bikin bentuk seperti ini, X, Y, Z-nya dijadikan vektor, maka kalau S-nya dijadikan parameter seperti ini, jadi di sini adalah 2, ini 1, Z tidak ada S jadinya 0, ditambah yang T, di X ada min 3T, jadi sini min 3, di Y tidak ada T, makanya 0, di Z ada T. Jadi ini 1. Oke, jadi untuk yang nomor nomor A, jawabannya adalah ini 210S tambah vektor min 310 kali T. Oke, terus yang nomor 3, di sini udah ada Haris sudah submit ya jawabannya. Ini Udah Bu, udah saya kirim Bu. ya saya buka. Oke, di sini pada lihat semua ya jawabannya. Untuk yang nomor C, nomor B. Jadi B ini, C ya, sorry. Oh ya, C. C itu adalah 1 min 23 min 378 min 8 terus 412. Nah, kalau kita lihat solusinya, sebentar mau saya zoom. Oh, nggak bisa di. Ini layarnya kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, terus ya, jadi kayak di sini disubstitusi. Boleh sih kalau memakai cara ini, cuma karena kita udah belajar eliminasi Gauss Jordan, nanti biar lebih cepat pakai eliminasi Gauss Jordan aja ya. Saya pakai di sini ngasih contoh yang eliminasi Gauss Jordan. Berarti kita cocokin jawabannya. Berarti di sini oke, ini kalau kita berarti misal B4 dikurangi 4 B1, B3-nya ditambah
3B1. Kalau di kesimpulannya Haris, hasil akhirnya adalah X, Y, Z itu 0 ya. 0, 0, 0. X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Agar SPL tersebut homogen. Di sini kita coba pakai cara lain. Jadi setelah dioperasikan, B3 plus 3B1, maka ini adalah 0, 1, min 8 tambah 9, 1. Halo? Terus yang baris ketiga, ini B2, ini B3. B3 tambah, dikurang 4B1. Jadi 4 dikurang 4, 0. 1 ditambah 8, 9. Terus 2 dikurang 12, min 10. Oke, terus sini bisa kita operasi. 9B2. Nah, ini maka hasilnya adalah ini 011 masih. Nah, yang ketiga berarti 0 kurang 00. 9 dikurangi 9, 0. Min 10 kurang 9, min 19. Jadi, maka kita lihat kalau dikalikan dengan X, Y, Z, min 19, Z sama dengan 0, maka Z-nya 0. Kan ke baris kedua, berarti Y-nya juga 0. Lalu kita substitusikan Z0, Y0 ke baris pertama. Jadi X-nya sama dengan 0. Sama jawabannya. Oke, jadi untuk yang persamaan SPL homogen yang C, itu X, Y, dan Z-nya adalah 0. Jadi tidak akan berlaku SPL tersebut kalau X, Y, dan Z-nya bukan di 0, 0, 0. Oke, terus untuk yang nomor 2, yang B, Khalid udah ngumpulin? Oke, ini ada yang ngumpulin juga, Fatih Ilham. Oh ya, Fatih Ilham juga ngerjain yang C sama ya. Ini Fatih Ilham ngerjainnya pakai sama cara yang eliminasi Gauss. Jadi terbukti yang C itu titiknya hanyalah yang maksudnya SPL tersebut homogen akan terpenuhi kalau X, Y, dan Z sama-sama 0, 0, dan 0. Semuanya nilainya 0. Nah, terus untuk yang B gimana, Khalid? Udah dapet? Atau yang lain ada yang mau bantu menjawab yang B? Solusi SPL-nya? Saya mendapat ini Bu, yang X-nya itu 2Y min awalnya Oke, X jadi yang B itu terus Y-nya min sama dengan min Z, Z-nya itu coba di whiteboard tadi. SPL matriksnya 1, min 2, 3. Terus min 3, 7, min 8. Min 2, 4, min 6. Ya ini ya. Sekarang di layarnya ada Bu. Halo, ada. Halo, Bu. Bu. Ada Bu, ada Bu. Oh ya. Ya, speaker saya nih bermasalah kayaknya. Ya udah kalau gitu, tapi suara saya kedengeran kan ya? Oh, ya oke. Halo? Ya, Bu. Halo? Oke. Sorry, tadi kepencet ternyata headphone-nya. Oke. Baik, Bu. Ya, jadi makasih. Nah, terus ini kalau dicoba dengan berarti tadi jangan-jangan jawabannya Halid yang B? Belum Bu. Oke, belum.
Kalau kayak gini gimana coba? Tadi kan udah dikasih 3 contoh. Kira-kira operasinya seperti apa untuk pakai eliminasi Gauss yang harus dilakukan? Berarti kan kita menentukan satu utama ya. Menentukan satu utamanya misalnya yang ini. Yang paling entry pertama di baris pertama. Selain itu, yang harus dilakukan apa? min 3 sama min 2. Ya, min 3 sama min 2-nya dijadikan 0 ya kan. Biar jadi 0, maka operasinya seperti B2 apa? B2 plus 3B1 yang Oke. kedua B3 plus 2B1. Oke. Nah, terus berarti hasilnya ini tetap 1 min 2 sama 3. Nah, yang baris kedua berarti berapa? 0, 1, 1. Terus yang baris Ya. ketiga? 0, 0, 0. 0, 0, 0. Tuh. Nah, terus dari sini kita lihat ada baris yang 0 semua. Artinya akan ada variabel bebas, ya kan? Variabel bebasnya kalau tadi kita tulis variabelnya X, Y, Z, berarti yang akan menjadi variabel bebas adalah di antara X, Y, dan Z, yang mana Halid? Yang Z ya, Bu? Ya, yang Z ya. Yang Z karena, tadi yang jawab Halid bukan? Iya, Bu. Oh ya, yang Z ya, karena kalau kita lihat tadi nggak ada satu utama untuk di baris ketiga. Z itu merepresentasikan, maksudnya nanti ya baris ketiga itu Z ya representasinya, jadi Z-nya kita kasih sebagai variabel bebas. Atau misal di sini, tadi saya selalu pakai S sama T, sekarang mungkin pakai M gitu. Nah terus maka kita ambil dari yang paling sedikit koefisiennya, misal berarti di sini yang baris kedua. Jadi berarti 0 kali X tambah 1 kali Y tambah Z sama dengan 0. Nah, maka Z-nya kita substitusikan jadi M, berarti Y sama dengan min M. Oke, terus dari sini kalau ke baris yang pertama gimana? Berarti 1 kali X terus min 2Y, Bu. Min 2Y. Ya, min 2Y 3Z. terus Plus 3Z. plus 3Z sama dengan 0 kan ya. Nah, terus kita substitusikan. Y-nya adalah min M, berarti min M kali min 2 sama dengan plus 2M. Tambah Z-nya adalah M, berarti plus 3M sama dengan 0. Atau X-nya adalah min 5M ya. Oke, nah terus jadi di sini kalau mau kita susun kayak tadi vektornya, persamaan vektornya, jadi M-nya kita keluarin, maka X adalah min 5M, Y-nya adalah min M, atau min 1 jadinya, terus Z-nya adalah M. Ini 1. Oke. Nah, maka ini benar kan ya? Dari sini kita dapat 3 bentuk jawaban. Tadi kalau kita review lagi, yang A jawabannya adalah untuk solusi SPL-nya. Yang A tadi X, Y, Z sama dengan, ada yang masih nyatet? 210S ya tadi ya, plus T-nya min 310. T. Terus kalau untuk yang B, tadi jawabannya X, Y, Z sama dengan 5 min 1, 1. Gini ya? 5 atau min 5 tadi?
nulisnya di mana? Hah? Ini masih di whiteboard. Oh, masih whiteboard ya? Sorry. Oke, ini min 5 ya. Sekarang PPT-nya kelihatan? Lihat. Oke, nah terus yang B-nya min 5, min 1, 1, M. Terus untuk yang C, tadi jawabannya apa? C, X, Y, Z-nya 0, 0 ya. Oke, ini 0, 0, 0. Yang D, ini bukan satu. Ini maksudnya yang D, oh nggak bisa dihapus. Ini maksudnya X, Y, Z bisa berapapun. X, Y, Z itu berapapun di anggota R3. Maksudnya mau angka berapapun bisa. Karena nanti perkalian dari angka berapapun tadi, berapapun X, Y, Z, kombinasi X, Y, Z yang kita masukkan, hasilnya konstanta B-nya akan selalu 0. Nah, maka dari sini, tadi untuk yang D, kesimpulannya adalah titik-titik ini, X, Y, Z, yang bisa angka berapapun di R3, itu berarti bisa kita simpulkan semua anggota R3 akan memenuhi SPL yang D sebagai solusi dari SPL homogen yang D. Nah, terus yang A, kalau kita lihat, di situ ada dua buah vektor S dan T dengan kombinasi yang berbeda. Nah, kira-kira yang A masuknya yang mana? Garis lurus atau bidang atau titik asal saja? Kalau kita lihat di contoh sebelumnya, yang di R3 kan bisa jadi garis atau titik lurus, garis lurus atau bidang, atau ini maksudnya tadi ya vektor 0 saja, atau bisa juga semua anggota di R3. Nah, maka karena tadi ada dua buah vektor S dan T, dengan panjang yang magnitud yang sudah dijelaskan tadi masing-masing, maka berarti yang A dengan ada dua vektor di sini berarti dia merupakan subruangnya adalah bidang atau A yang ini. Terus yang B ini dia satu vektor yang sama, vektor M. Jadi kira-kira yang B yang mana? Garis lurus, Bu. Ya, garis lurus ya. Benar. Jadi subruang untuk solusi SPL homogen yang B itu bentuknya berupa garis lurus yang melalui titik asal. Oke, terus yang terakhir yang C berarti tinggal satu opsi yaitu titik asal saja. Titik asal itu kan berarti kalau untuk R3 0, 0, 0 ya. Jadi solusi SPL yang SPL homogen yang C itu hanyalah yang memungkinkan hanyalah kalau vektornya vektor 0 atau titik asal 0, 0, 0. Sampai sini kira-kira paham nggak maksud dari contoh soal ini? Jadi di sini meminta dicocokkan tiap SPL homogen A sampai D kira-kira dia bentuk subruangnya yang mana? Yang garis lurus atau yang bidang atau titik asal saja atau semua anggota R3. Nah, terus tadi karena ini adalah subruang dari solusi ya, atau penyelesaian dari suatu SPL homogen, makanya harus kita cari dulu solusi dari tiap SPL homogen tersebut, atau cari XYZ-nya berapa. Nah, dari XYZ tadi, ketika sudah diketahui masing-masing berapa, baru bisa kita simpulkan solusi tersebut masuk ke subruang yang mana. Apakah subruang yang berupa garis, atau subruang yang berupa bidang, atau subruang yang hanya titik asal saja, atau subruang anggota apapun di R3 gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, pas banget. Oh, belum deh, masih 2 menit lagi. Tapi ya ditunggu 1 menit deh. Ada pertanyaan? Bu, tadi itu macet Bu, yang A kenapa bisa jadi bidang melalui titik asal ya Bu? Tadi. Oh, karena di sini ada 2 vektor. Kita lihat.
ada S sama T kan ya. Iya. Jadi dengan magnitud masing-masing nih 210, kemudian yang T vektornya min 310. Jadi kalau kita gambarkan ini, jadi misal sama-sama misal ini T, nah maka kedua vektor ini akan berada dalam satu bidang yang sama atau subruangnya itu berupa bidang gitu. Jadi kuncinya kalau subruang dari suatu solusi suatu SPL homogen itu akan berupa bidang kalau kita temukan ada dua vektor ya di situ. Kemudian ya kalau garis lurus berarti hanya ada satu vektor di sini. Kita lihat yang B. Kalau titik asal saja berarti harus titik 0, 0, 0 atau vektor 0 di R3. Kalau semua anggota tadi yang X, Y, Z-nya bisa berapapun. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Bu, ingin bertanya, untuk tugas yang video PowerPoint itu berarti satu bab itu satu kelompok aja kan ya Bu? Tapi yang ngerjain bab itu ada 2 kelompok. Benar, benar. Jadi misal kan kelompok 1 sama kelompok 6 sama-sama ngerjain bab 1. Cuma kalau dilihat di soal yang saya share minggu lalu, Kamis lalu, itu kan ada yang dua nomor ya kalau nggak salah, 2 nomor untuk kelompok 1, 2 nomor untuk kelompok 6. Itu untuk yang soal latihannya. Tapi selain soal latihan, pembahasan materinya pun juga beda-beda. Maksudnya presentasinya tiap kelompok satu presentasi. Tapi tetap bahas materi yang sama berarti ya Bu? Benar. Jadi kelompok 1 materinya bahas bab 1, membahas materi bab 1 dan contoh soal yang dikhususkan buat kelompok 1. Terus kelompok 6 berarti juga bab 1, bahas bab 1 dan contoh soal yang untuk kelompok 6. Baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya tutup sampai sini untuk kuliah kita hari ini. Hari ini nggak perlu ada latihan dulu. Kalau mau ini aja, dikerjain masing-masing aja latihan 2. Terus nggak perlu disubmit, tapi kalau ada pertanyaan, nanti silakan ditanyain di forum diskusi yang bab 5. Ntar saya bikinin tab-nya untuk di forum diskusi. Kalau nggak ada pertanyaan, artinya saya anggap latihan 2 sudah paham semua. Nanti hari Kamis, saya hari Kamis berhalangan untuk mengadakan kelas Zoom. Jadi tentang kombinasi linear, terus span atau merentang, sama tentang bebas linear, itu akan saya share melalui video. Jadi ntar videonya juga akan saya share URL-nya di Mas. Oke, jadi ntar ya bisa ditonton mulai hari Kamis, udah bisa ditonton mungkin Kamis jam selambat-lambatnya Kamis jam 4 sore. Dan ya hari Selasa depan tetap ada kelas Zoom. Nanti Selasa depan kita bahas soal-soal yang lebih ke soal-soal latihan. Ntar saya akan ngecek dari semua latihan yang udah kita kerjain dan juga PR kira-kira mana yang masih banyak yang keliru. Jadi nanti akan saya bahas di situ. Terus kalau ada pertanyaan juga disiapin aja. Bagusnya pertanyaannya ntar juga di ini aja lah dikasih di submit dulu. Ntar saya bikin juga tab untuk pertanyaan yang hari Selasa. Pertanyaan akan ditanyakan di hari Selasa. Biar nanti bisa saya alokasiin waktunya kira-kira cukup atau enggak. Kalau memang enggak cukup di hari Selasa, sebenarnya Kamis depan kan libur ya. Jadi mungkin ntar kita bikin kita adakan kelas entah mau di hari itu atau di hari lain sesuai dengan kesepakatan bersama aja. Maunya di hari apa gitu aja kali ya. Ntar saya buka 2 tab. Tab pertama diskusi forum yang bab 5. Kalau ada pertanyaan tentang latihan 2 silahkan ditanyakan di situ. Terus yang kedua tab untuk
pertanyaan yang akan ditanya, pertanyaan terkait materi-materi sebelum UTS. Nanti pertanyaan tersebut akan saya bahas di hari Selasa untuk solusinya. Oke, terima kasih semuanya, dan sampai ketemu lagi berarti Selasa depan, hari Kamis. Saya cukup share video aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.